Selamat pagi. Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ini semuanya sehat walafiat. Baiklah, adik-adik sekalian, dalam kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan materi tentang pendidikan yang memerdekakan. Oke, jadi pertama yang harus kita bahas adalah yang harus kita ketahui. Pertama yaitu tentang pendidikan. Apa itu pendidikan? Bagaimana makna pendidikan yang sebenarnya? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang tertuang ke dalam tujuan pendidikan nasional dan pendidikan di sekolah dasar, yaitu untuk mewujudkan suasana belajar dan proses kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Itulah pengertian tentang pendidikan. Lantas, selanjutnya, bagaimana yang dimaksud dengan pengertian pendidikan yang merdeka? Apa itu sebenarnya pendidikan yang merdeka? Bagaimana konsepnya dan sejauh mana dia sangkutannya? Oke, boleh lanjut. Slide selanjutnya. Di sini ada dibahas bahwasanya pendidikan merdeka itu yaitu berdaya upaya dengan sengaja untuk menghidupkan hidup tumbuhnya budi pekerti dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan dan pembiasaan. Jangan sertai perintah dan paksaan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional negara kita. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu nggak boleh dengan paksaan. Jangan disertai dengan perintah. Nah, seperti itu. Tujuan pendidikan yaitu memerdekakan manusia, atau dalam arti lain memanusiakan manusia, seperti itu. Yang kita ketahui sebelumnya. Selanjutnya, manusia yang merdeka itu seperti apa sebenarnya? Manusia yang merdeka itu intinya terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu selamat, yang kedua bahagia. Jadi seorang manusia itu dikatakan merdeka jika ia selamat dan jika ia bahagia. Jika tidak terdapat 2 poin ini, maka seorang manusia, seorang individu itu belum bisa dikatakan merdeka. Oke, itu poin pentingnya ya. Cuma 2. Oke, boleh lanjut, Umi. Selanjutnya, pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Jadi selama ini sebelum diterapkannya pendidikan kurikulum Merdeka Belajar, pendidikan itu berpusat pada guru atau teacher center. Nah, gitu. Oke, teacher center learning. Artinya pembelajaran itu berpusat pada guru sebagai subjek dalam pembelajaran. Murid dijadikan hanya objek daripada pembelajaran itu. Itulah pembelajaran sebelum diterapkannya sistem pendidikan Merdeka Belajar. Jadi di sini bisa kita lihat bersama bagaimana yang dinamakan pendidikan yang merdeka. Pertama, guru hanya sebagai fasilitator. Fasilitator itu artinya memfasilitasi murid untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Gitu. Ibaratnya guru cuma menunjukkan jalan. Nah, sedangkan selanjutnya murid peserta didik itu dipersilakan untuk melalui jalan tersebut, tentu dengan rambu-rambu dan aturan yang harus dibuat. Yang kedua, siswa diberi kesempatan menentukan cara belajar mereka sendiri. Nah, ini beberapa poin ini adalah poin penting. Bedanya Merdeka Belajar dengan kurikulum sebelumnya. Siswa itu diberi kesempatan untuk bagaimana dia dengan se-enjoy mungkin dengan gaya belajar dia, intinya tujuan pembelajaran itu tercapai. Kalau selama ini guru itu yang mengarahkan, harus seperti ini nak, kamu harus seperti ini, cara belajarnya seperti ini. Itu yang kadang memberatkan seorang anak. Dia merasa tertekan, dia merasa harus sesuai aturan, dia tidak bisa mengeksplorasikan dirinya, bakat yang ada dalam jiwanya. Yang ketiga, siswa merupakan tokoh utama pembelajaran. Nah, ini dia tadi subjek itu. Siswa itu adalah pemain utama, pemeran utama gitu. Selanjutnya, siswa mampu merumuskan harapannya sendiri. Siswa termotivasi untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan sendiri. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya yang terakhir kita bahas kelebihan dan kekurangan pendidikan yang berpusat pada anak atau
student center. Pendidikan berpusat pada anak. Kelebihannya yang pertama yaitu siswa lebih mengeksplor kemampuannya sehingga pembelajaran terasa mudah karena dia merasa senang. Yang kedua, suasana belajar menjadi demokratis. Yang ketiga, melatih berpikir kritis. Tentunya sesuai dengan pedoman pendidikan pelajar, profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kekurangannya. Tentu segala sesuatu itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu harus diingat. Kalau tadi kita bahas kelebihan, sekarang kita lihat kekurangannya. Yang pertama, sulit diimplementasikan dalam skala besar. Makanya dalam tahapan pertama ini harus bertahap. Mulai dulu dari beberapa bagian. Jangan sekaligus semua. Dalam hal ini mulai dulu dari kelas 1 dan kelas 4 sebagai sampel atau percobaan. Bagaimana nanti berhasil atau tidaknya kurikulum ini. Yang kedua, memerlukan waktu adaptasi untuk mereka yang tidak terbiasa dengan mandiri dan demokrasi. Kita tahu sebagaimana biasanya hal yang baru itu pasti perlu pembiasaan, perlu adaptasi. Tidak serta-merta langsung bisa diterima dengan baik gitu. Jadi perlu tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang ketiga, fasilitas sekolah pada masing-masing sekolah. Ini juga menjadi kekurangan. Jadi tidak sama semua sekolah itu sama fasilitasnya gitu. Tentu berbeda-beda. Jadi sarana prasarana fasilitas yang di sekolah tentu menjadi salah satu kekurangannya. Baiklah, itu mungkin tentang materi pendidikan yang memerdekakan yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada selanjutnya saya kasih kesempatan jika ada hal yang kurang mengerti atau kurang dipahami atau yang ingin ditanya atau berbagi, saya persilakan. Oke, kepada Umi saya persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, Pak, apa bedanya pendidikan merdeka dengan pendidikan submerdeka? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya kepada Umi. Saya ulangi tadi, pertanyaannya adalah apa perbedaan pendidikan yang merdeka dalam hal ini kurikulum Merdeka Belajar dengan sebelumnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, beberapa poin penting, poin utama yang menjadi perbedaan itu pertama, kalau program kurikulum sekolah Merdeka Belajar atau pendidikan yang memerdekakan, pertama murid itu sebagai subjek atau pemeran utama dalam hal ini. Guru hanya sebagai fasilitator. Sedangkan di kurikulum sebelumnya, murid itu dijadikan sebagai objek daripada pembelajaran itu tersendiri. Seperti itu kalau kata sederhananya, biar lebih mudah kita memahaminya. Mungkin itu Umi bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang lain, Abi Umi? Oke, tidak ada. Oke, baiklah. Itu materi kita hari ini, materi yang singkat. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Terlebih kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.